Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Wardani, NIM 19518241009. Saya di sini akan menjelaskan tentang just in time revolusi industri 4.0. Sebelumnya kita ketahui perkembangan teknologi itu ada 4 ya. Untuk saat ini sampai 4 di Indonesia, yaitu yang pertama pada abad ke-18, yaitu revolusi industri yang pertama, yang mana mesin uap menggerakkan industri atau mekanisasi. Lalu pada abad ke-19 ada revolusi industri kedua, yaitu tenaga listrik merubah industri atau elektrifikasi. Lalu ada pada abad ke-20, revolusi industri ada di tahap ketiga, di mana teknologi informasi, komputasi, dan komunikasi atau otomasi itu merubah industri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, abad ke-21, di mana sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, seperti Internet of Things, data, people, dan service atau otonomi. Jadi bisa dikatakan ada 4 tahap, itu yang pertama mekanisasi, kedua elektrifikasi, ketiga otomasi, dan yang terakhir otonomi. Adapun fenomena di era revolusi industri 4.0 yaitu sharing ekonomi seperti marketplace, Alibaba, dan yang lainnya. Ada juga education, seperti sekarang yang kita ketahui edukasi sekarang itu online ya. Lalu ada government, semua kegiatan seperti perusahaan itu bisa secara online. Dan yang terakhir ada smart manufacturing. Realitanya kita katakan 87% business leaders say digitalization is a priority. Jadi digitalization ini sangat diprioritaskan untuk bisnis, seperti itu. Lalu adapun pemetaan skill demand. Yang pertama, complex problem solving, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Kedua, ada social skill, yang mana kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Yang ketiga ada proses skill, di mana kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the other. Yang keempat ada system skill, di mana kemampuan untuk dapat melakukan judgment atau keputusan dengan mempertimbangkan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat. Lalu ada fenomena dunia kerja, di mana membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan teknis, keterampilan digital, kompeten, sehingga mampu memenuhi kualifikasi kerja di era revolusi industri 4.0, di mana penggantian peran manusia dengan mesin-mesin. Adapun digital skill, pertama ada digital marketing, bioanalytical scientist, 3D printing and additive manufacturing, Internet of Things, cyber security, lithium ion battery, machine learning and artificial intelligence, distributed manufacturing, automotive, infotainment and connectivity, big data, dan predictive analytics and modeling. Dan yang terakhir fraud detection and analytics. Apun sekarang ada yang namanya digital workplace, yang membuat kita harus memiliki employability skill. Apa itu employability skill?
merupakan suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau dapat tetap bekerja, meliputi keterampilan personal, keterampilan interpersonal, sikap, kebiasaan, dan perilaku. Kelompok keterampilan inti yang dapat dialihkan yang mewakili pengetahuan, keterampilan, dan sikap penting yang fungsional dan memungkinkan yang dibutuhkan oleh tempat kerja abad ke-21 ini, yaitu abad revolusi industri 4.0, yang diperlukan untuk kesuksesan karir di semua tingkat pekerjaan dan untuk semua tingkat pendidikan, menurut Overton 2000. Employability skill sering disebut juga kecakapan dalam bekerja. Employability skill adapun technical academic skill. Pertama ada employability skill yang tadi yang kita sudah jelaskan, keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bekerja. Adapun technical skill, yang mana kemampuan kejuruan atau teknis yang diperoleh melalui pelatihan, pengalaman praktis atau pendidikan formal. Dan terakhir ada academic skill, kecakapan berpikir rasional. Adapun tingkatan level 1, 2, dan 3, yang mana yang pertama itu ada teknisian, yaitu fundamental, technical expertise, micro certification. Yang kedua ada advanced process programming, interoperability. Dan yang ketiga ada industri 4.0, di mana mesin-mesin semua dirancang sedemikian rupa agar terjadinya dan juga balance dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.